Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, materi kita adalah tentang transducer dan sensor. Kata sensor mungkin sering kita dengar hampir setiap peralatan elektronika yang memiliki kecanggihan tertentu, misalnya ada pintu otomatis yang kalau ada orang dia akan membuka sendiri, atau ada lampu yang kalau malam nyala sendiri, kalau siang mati sendiri. Itu pasti kalau sesama orang elektronik yang dibicarakan adalah itu sensornya apa, gitu. Biasanya seperti itu, gitu. Ya. Misalnya di pesawat bisa diketahui bahwa laki ada sekian, perempuan ada sekian penumpangnya, sekarang masih kurang ada 3. Itu sensornya apa, gitu. Ya. Jadi kata-kata sensor ini adalah satu bagian dari sistem elektronika yang paling penting, letaknya di ujung. Ya, biasanya elektronika itu identik dengan sesuatu yang otomatis. Ya, jadi yang untuk perabanya, ya, pendeteksinya, satu perubahan itu yang di tugas daripada sensor untuk mendeteksi itu. Dalam teknik elektronika ada 2 macam peralatan sebagai pendeteksi keadaan sekitar ini, yaitu ada transducer dan ada yang namanya sensor. Di apa ini? Di cover saya sudah tuliskan, di versi orang luar yang mendefinisikan transducer adalah suatu alat yang dapat mengubah satu energi yang satu menjadi energi yang lain. Kemudian dia akan diberikan ke bagian yang lainnya, ke bagian alat yang selanjutnya, gitu. Sementara sensor itu didefinisikan sebagai suatu alat, ya, yang merupakan bagian kecil. Jadi sensor itu bisa sebagai transducer, tapi transducer tidak bisa menjadi sensor. Sensor is the device, module, or subsystem, bagian terkecil yang berguna untuk mendeteksi suatu kejadian atau perubahan yang ada di sekitarnya, kemudian memberikan informasi ini ke bagian alat elektronika yang lain untuk diproses. Jadi dia hanya fungsinya mendeteksi saja, oh keadaannya terang, ya, gelap, panas, dingin, gitu. Ya. Jadi di dalam satu alat, sensor itu merupakan bagian dari transducer. Kadang-kadang bisa berdiri sendiri, sensor ya sensor. Tapi transducer nggak bisa kerja tanpa sensor, gitu. Ya, sensor bisa bekerja sendiri, tapi transducer tidak bisa. Transducer harus ada sensor. Saya definisikan lebih detail tentang sensor adalah yang dapat berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala atau sinyal yang berasal dari suatu energi, baik energi listrik, energi fisika, energi kimia, biologi, mekanik, dan sebagainya.
Ya maksudnya tadi dia bisa melakukan bisa berubah jika dikenai panas atau dikenai dingin, kena cahaya, ya, kena gesek, ya, disentuh, ya. Nah itu yang disebut dengan nama sensor. Kalau transducer apa? Transducer itu berkata dari asal katanya dari transducer, yang artinya adalah mengubah dia. Ya. Kalau tadi sensor dia cuman ya merespon tentang apa yang ada di sekitarnya. Kalau transducer dia sudah mengubah. Transducer dapat didefinisikan sebagai suatu piranti, suatu alat yang dapat mengubah energi ke bentuk energi yang lain. Ya. Jadi dari listrik, ya, menjadi gerak, bisa transducer. Bisa dari panas, ya, menjadi arus listrik. Jadi energi ke energi yang lain. Bagian masukan dari transducer disebut sensor. Nah ini ya yang saya katakan tadi. Sensor itu merupakan bagian dari transducer, karena bagian masukan transducer itu adalah sensor. Karena bagian ini dapat mengindra suatu kuantitas fisik tertentu dan mengubah menjadi bentuk energi yang lain. Jadi kalau saya coba gambarkan secara skemanya seperti ini, suatu alat pendeteksi itu bisa disebut dengan nama transducer atau sensor. Tapi transducer bisa di dalamnya ada sensor, tapi sensor belum tentu dia nggak harus punya transducer gitu. Ya. Ya, keduanya kalau bisa menyatu itu di bagian disebut dengan alat yang dapat mendeteksi perubahan energi menjadi energi yang lain. Ya, ada radiasi. Ya, radiasi ini ya panas tadi. Ya, angin boleh, ya, uap, energi mekanik itu gesekan, ya, tekanan, ya, sentuhan, ya, kemudian energi panas, listrik, magnetik, ya, kimia, ini bisa diubah menjadi energi yang lain. Misalnya radiasi menjadi mekanik, radiasi menjadi panas, radiasi menjadi listrik, mekanik menjadi mekanik, panas menjadi kalau mekanik jadi mekanik itu tidak, ya. Panas menjadi mekanik, panas menjadi radiasi, panas menjadi listrik. Ya, magnet menjadi listrik, kimia menjadi mekanik, gitu. Ya, misalnya yang terjadi pada LDR, Light Dependent Resistor, dia merubah terang gelap, ya, radiasi berarti cahaya, ya, cahaya radiasi. Radiasi cahaya dia rubah menjadi perubahan nilai R. Nilai R nggak ada di sini. Yang ada listrik, gitu. Ya, karena LDR tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus butuh suplai tegangan supaya bisa merubah perubahan arus listrik yang kemudian bisa diteruskan, bisa diproses ke alat yang lainnya. Itu barangkali gambaran antara pengertian sensor dan transducer. Nah, transducer sendiri ada yang, nah ini yang saya sebut, ada self-generating transducer, ada yang external power transducer.
self generating ini adalah dia sudah bisa mendeteksi, kemudian hasil pendeteksian dia sudah bisa diproses oleh peralatan elektronik. Ya, tidak harus membutuhkan suplai tegangan lagi. Contohnya adalah piezoelektrik. Piezoelektrik ini suatu alat yang cukup unik. Kalau dia dikasih tekanan, dia akan timbul arus. Dikasih arus, dia akan timbul getaran, bergetar. Itu yang disebut dengan piezo. Nah, ini bisa digunakan sebagai satu sensor. Termokouple. Nanti kan kita bahas secara satu-satu, ya. Termokouple itu adalah kawat, dua jenis kawat yang berbeda dihubungkan menjadi satu. Itu kalau dikasih panas keluar tegangan. Jadi nggak usah dikasih tegangan lagi, memang dia udah menghasilkan tegangan. Fotovoltaik ini adalah solar cell. Dikasih cahaya aja dia udah keluar tegangan, gitu. Nah, makanya dia disebut sebagai self-generating transducer, artinya dia bisa membangkitkan sendiri tanpa harus butuh suplai berupa tegangan arus dari tempat lain, gitu. Tapi kalau yang jenis kedua, transducer jenis kedua yang external power transducer ini, dia masih butuh suplai dari luar. Kalau dia sendiri dia nggak bisa kerja, tidak bisa mendeteksi. Contohnya adalah RTD, Recessional Thermal Detector, strain gauge, ya. Jadi dia kalau dipanasin RTD ini nggak ada respon kecuali dia dikasih rangkaian arus atau tegangan dari luar, baru perubahan tegangannya berubah begitu dia terpanas. Strain gauge juga gitu. Strain gauge ini kan kawat yang seperti resistor itu kemudian mendapati tekanan mulai panjang. Setiap barang logam itu memiliki nilai mulai panjang sendiri. Jadi waktu tekan dia memiliki nilai L yang berubah-ubah. Nah, dia tanpa diberikan sumber dari luar, dia tidak akan bisa berfungsi. Jadi itu ya pengertian klasifikasi transducer, ada dua jenis, ada yang self generating, ada yang need external power. Bisa dirinya sendiri atau dia harus dibantu dengan peralatan luar. Nah, sensor sendiri itu dibagi menjadi 3 macam. Ada sensor thermal atau temperatur, atau panas atau suhu, ya. Jadi sensor suhu itu disebut dengan thermal sensor atau temperatur sensor. Yang kedua, sensor mekanis. Sensor mekanis itu tadi yang saya bilang, sentuhan, tekanan, ya. Kemudian ada sensor optik atau disebut dengan sensor cahaya, ya, terang gelap. Cahaya itu termasuk cahaya cahaya infra merah, infrared. Ya, infrared itu adalah di bawah red, ya. Kalau ultra di atas, infra di bawah. Berarti merah yang udah nggak kelihatan itu namanya inframerah. Maka cahaya inframerah itu tidak terlihat. Kecuali laser, kalau laser masih bisa kita lihat. Ini bentuk sensor-sensor yang banyak beredar di pasaran. Ini ada thermistor, temperatur sensor. Ini bisa pakai PTC, NTC,
Ini barang yang dijual di umum ya, di online. Ada sensor temperatur, bentuknya hampir mirip. Ini infrared sensor, jadi kalau di tengah-tengah ini dihalangi, dia akan mendeteksi. Ini infrared sensor reflection tipe, jadi satu sebagai pemancar, satu bagian terima. Ya, kalau dia nggak ada yang pantul, nggak ada warna-warna, misalnya warna putih, dia akan deteksi. Kalau hitam nggak akan deteksi. Ini ultrasonic, dia bisa tembak, bisa terima. Biasanya untuk mendeteksi jarak jauh. Ada giroskop untuk menentukan kemiringan, ya, akselerometer, sensor dan lain-lain. Ini akan kita bahas nanti secara satu pengelompokan ini. Kita lihat dulu yang pertama adalah sensor temperatur. Sensor temperatur ini kita akan bahas ada 4, ya, mungkin kita akan ada tambahan dari beberapa. Untuk mendeteksi temperatur atau panas itu bisa dilakukan dengan termokopel, RTD, termistor atau IC sensor. Ini simbol-simbolnya. Termistor simbolnya biasanya ada tanda min dan tanda plus. Min itu buat NTC, plus buat PTC. Termokopel ini terbuat daripada suatu kawat. Kalau kita lihat cara pendeteksiannya, ya, dia bisa self power. Ya. Jadi kelebihan dan kekurangannya ini. Ya. Kekurangannya tidak linear. Ini kalau RTD kekurangannya mahal, membutuhkan arus, ya, small delta R, biasanya perubahan nilai R-nya itu kecil. Ini fragile, termistor itu fragile, gampang pecah, ya. Limited temperatur range, batasan temperatur itu sangat terbatas, cuman pada suhu tertentu gitu. Tapi dia bisa memiliki output yang high, bisa cepat. Nah, ini ada sensor temperatur, jenisnya ada 4 macam, ada termokopel, RTD, termistor, dan IC sensor. Kita bahas satu persatu. Termokopel. Termokopel itu simbolnya seperti ini, ya. Ini 2 buah kawat yang beda. Satu dibuat dari krom, satu alumel, ya, campuran aluminium. Kalau 2 bahan yang berbeda ini digabungkan, dijoin, makanya dia termokopel. Termokopel itu artinya kembar. Kemudian ujungnya dipanasin, maka di kedua titik ini akan menghasilkan tegangan. Makin panas, tegangannya makin naik, gitu. Ya. Nah, jenis termokopel itu ada jenis E, jenis K, J, R, S. Ini akan menentukan sifatnya. Kayak E ini sensitif sekali gitu. Baru dipanasin dia langsung udah nunjukin tegangan yang besar. Tipe E itu gabungan dari kromal sama konstantan. Itu nama jenis logam ya. Kalau J ini besi sama konstantan. K kromal dan alumel. Yang paling bolot yang S platinum dan platinum 10% atau platinum campuran. Dia suhunya udah tinggi sampai 2000, perubahan tegangannya kurang bisa dideteksi gitu. Dari grafik ini bisa dilihat. Ini adalah jenis termokopel. Jadi termokopel itu adalah sensor yang bisa merubah panas jadi tegangan. Ya, terbuat dari 2 buah kawat.
RTD itu adalah resistance thermal detector. Isinya kumparan, ya, kawat platina, kemudian ada intinya di kuarsa itu kristal. Dia adalah jenis separator yang banyak digunakan, ya, karena tahan terhadap karat, korosi. Dia punya lilitan. Nah, ketika dipanaskan, dia akan menghasilkan tegangan juga pada keluaran outputnya. Jenis-jenisnya juga tergantung, karena di dalamnya juga dia sebetulnya ada termokopel juga, ada dua jenis bahan yang berbeda sebetulnya. Tapi di ujungnya itu pada reaksinya ada jenis-jenis logam seperti itu. Ini A, B, C, D di konstruksinya. Ada kelebihan, ada kekurangan dibandingkan dengan termokopel, ya. RTD punya kelebihan, ketelitiannya lebih tinggi dari termokopel, ya, tahan terhadap suhu yang lebih tinggi. Termokopel nggak tahan, stabil pada temperatur yang tinggi, ya. Kemampuannya tidak akan terganggu pada kisaran suhu yang luas. Jadi keren gitu, ya. Nah, tapi ada kekurangannya, tentu saja harus dibayar. Dia lebih mahal. Dia pakai kristal, lebih mahal, ya. Terpengaruh terhadap goncangan dan getaran, ya, jadi nggak boleh di tempat yang bergetar, ya. Responnya lumayan panjang, nggak bagus, lambat, ya. Jangkauan suhunya lebih rendah dari termokopel. Tekanan panasnya dia kurang kuat. Itu ya perbandingan antara termokopel dan RTD. Selanjutnya ada yang namanya termistor. Termistor ini singkatan dari thermally sensitive resistor. Jadi resistor yang sensitif terhadap panas. Termistor singkatan dari thermally sensitive resistor. Termistor dibagi dua, ada PTC, ada NTC. PTC singkatan dari positif temperatur koefisien. NTC negatif temperatur koefisien. Artinya yang PTC ini dia responnya positif terhadap temperatur, artinya makin panas nilai R-nya makin besar. Kalau NTC terbalik, makin panas justru R-nya makin kecil. Jadi dibedakan dari warnanya biasanya. Kalau PTC biru, NTC merah. Di simbolnya, kalau PTC seperti resistor yang dicoret kemudian ada tanda positif T. Kalau NTC resistor yang dicoret dikasih min T. Jadi sensornya temperaturnya negatif. Kalau kita lihat karakteristiknya seperti ini. Ini yang PTC maju ke atas terus. Kalau NTC dia turun. Artinya gimana? Ini kan temperatur, ini ohm, ya. Jadi makin panas, kalau grafik PTC makin panas, suhunya makin naik. Kalau NTC terbalik, makin panas, nilai R-nya makin turun, ya, makin turun. Ini adalah sifat daripada termistor.
Nah kemudian juga ada IC yang berfungsi sebagai sensor temperatur yang namanya banyak sih, ya. Ada DT11, LM335, LM35 ini adalah IC yang fungsinya untuk mendeteksi transistor. Cukup aneh, bentuknya kayak transistor, kakinya 3, tapi bukan basis kolektor, dia kakinya kaki 1 itu PCC, tegangannya antara 4 sampai 20, outputnya tengah, pilihan satunya adalah ground. Jadi cukup kasih tegangan PCC antara 4 sampai 20 di kaki 1, kaki tingginya di ground, outputnya sudah diambil di kaki 2 tengah. Dia akan menghasilkan tegangan 10 mV setiap kenaikan 1 derajat. Keren ini. Ini kalau mau beli modul di toko online banyak. Ya. Kalau 90 ini kayak transistor, easy to use, gampang pakainya. Tegangannya beroperasi antara 4 sampai 20. Maksimum arusnya 60 mikroampere max current draw. Analog outputnya itu dia bisa tepat antara setengah derajat sampai dengan 25 derajat. Gampang dibaca oleh Arduino. Kenaikannya adalah 10 mV setiap derajat Celcius. Jadi ya. Yang berikutnya sudah selesai, sudah 4 ya. Sudah ada thermocouple, sudah ada RTD, ada thermistor, ada IC. Nah, tambahannya adalah bimetal. Di bimetal ada 2 buah metal, 2 buah besi yang berbeda. Kalau dipanasin dia punya muai panjang yang berbeda. Akibatnya dia bisa on off. Waktu dipanasin dia panjang menggar, akibatnya dia bisa on dan off. Ini banyak digunakan di setrika, ya. Kalau kamu lihat mesin manual, jadi digosokkan di setrika itu nggak ada apa-apa. Pengatur suhunya masih pakai bimetal, ya, bisa diatur, diputar di sini. Ya. Jadi kalau udah panas putus sendiri, berarti dia panasnya kurang, dia nyambung lagi. Makanya dia digosokkan itu ada lampu yang nyala sendiri, mati sendiri. Itu kerjanya bimetal. Atau itu bentuk-bentuk yang lain di sensor bimetal. Di penetas telur otomatis juga pakai bimetal ini. Ya. Di ternak ayam itu banyak lampu-lampu yang manasin ayam. Itu nggak boleh terlalu panas, kalau terlalu panas ayamnya mati. Ya, nah, anak ayam itu kan nggak ada hidupnya, bisa dipanasin. Nggak boleh terlalu panas. Jadi pada suhu tertentu dia mati, nanti dingin dia panas lagi. Itu pakai bimetal. Nyambung putus saja. Oke. Tadi adalah sensor temperatur. Kita lihat sekarang sensor cahaya. Sensor cahaya itu dibagi menjadi 2 macam. Jadi dia berhubungan dengan sensor, dengan pendeteksian dari cahaya. Energi cahaya itu bisa dirubah gitu. Ya. Berdasarkan perubahan elektrik yang dihasilkan menjadi 2 jenis. Ada 2 jenis, yaitu fotovoltaik, ada fotokonduktif. Fotovoltaik itu biasanya berubah tegangan dari cahaya jadi tegangan. Kalau fotokonduktif itu biasanya berhubungan dengan perubahan arus atau nilai resistor. Konduktifnya menghantar atau tidak menghantar. Ya. Jadi kalau yang fotovoltaik itu jelas solar cell. Kalau fotokonduktif itu bisa LDR, fotodioda, fototransistor. LDR itu L yang berubah-ubah nilainya kalau warna cahaya. Fotodioda kena sinar inframerah, fototransistor juga sama. Kita lihat yang pertama.
LDR di belakangnya, di modulnya, ini simbolnya. Ya. LDR adalah sensor cahaya yang dapat mengubah kebesaran cahaya yang diterima menjadi kondutansi atau berubah nilai R-nya. Makin terang, R-nya makin kecil. Makin gelap, R-nya makin besar. Itu adalah sifat daripada LDR. Tanda-tandanya, simbolnya seperti resistor yang punya panah ke dalam, ada dua. Ini versinya Proteus, bisa eksperimen. Kalau bisa eksperimen nih, kalau digelapin lampunya jalan, lampunya nyala. Nah, ini simbol LDR. Itu lain waktu kita coba. Ya, minggu depan kita coba. Oke, berikutnya adalah solar cell. Solar cell ini cukup antik, gambarnya seperti batu baterai yang dapat sinar. Jadi dia kalau kena panas dia mengeluarkan tegangan. Jadi kayak batu baterai, tapi dipanasin dulu gitu. Nah, ini solar cell. Dia bentuknya panel. Sebetulnya dari bagian yang kecil aja. Satu sel ini disebut dengan solar cell. Kalau dipadu-paduin 10-20 yang masih belum terlalu besar, dia disebut dengan modul solar. Tapi kalau udah sampai ini padu-paduin sampai berapa banyak papan-papan besar pintu, itu disebut dengan solar system. Ya. Jadi satu sel ini bisa ngasih tegangan 0,5 atau 0,7 volt. Satu sel. Nanti sel ini di seri-seri gitu, dihubungkan. Jadi makin gede, ya dia tegangan yang dihasilkan makin besar. Ya. Di Indonesia ada, kebetulan saya pernah datang ke pabriknya itu di PT LEN, PT Lembaga Elektronika Nasional di Bandung. Itu salah satu produsen solar cell yang ada di Indonesia. Ya, nah jadi gunanya untuk apa? Ya, dia ngasih tegangan bisa ngisi aki. Nah, nanti orang bisa bebas dari PLN. Gitu. Nah, ini dari kesiapan mataharinya ya. Karena dia harus kena matahari terus. Maka yang bagus solar cell itu juga bisa bergerak tergantung dari matahari. Sebetulnya solar cell itu udah ada lama ya. Yang kecil-kecil ada di kalkulator. Model dulu ada kalkulator yang kalau panas dia kalau coba batu baterai, panasin aja, kasih sinar gitu, dia udah bisa kita pakai gitu. Ya, simbolnya seperti batu baterai yang ada sinar. Oke. Selanjutnya adalah infrared sensor. Jadi karena ada fotodioda dan fototransistor itu sama. Kalau dioda LED panahnya 2 keluar, tapi kalau panahnya 2 ke dalam bukan LED. Dia namanya fotodioda. Artinya apa? Dioda ini baru on kalau dapat cahaya. Kalau dia enggak, dia off. Off itu berarti keputus terus. Nggak bisa ngalir dari anoda ke katoda. Jadi dia bukannya bercahaya, dia seperti dioda, tapi dia bisa ngalirin arus kalau dapat cahaya infra. Cahaya infra dapat dari mana? Biasanya dari dioda infra. Ya. LED yang diperkuat itu jadilah fototransistor. Jadi dia sebetulnya fototransistor itu isinya satu transistor yang dipasangin fotodioda. Jadi dioda fotodioda yang sudah diperkuat secara Darlington, inilah jadinya fototransistor. Sama cara kerjanya, kalau dia kena sinar dia akan menghantar. Ya, ini fotodioda. Dia dapat dialih arus kalau dia mendapat cahaya. Nah, kadang-kadang dia gunakan juga pada sensor
untuk robotik ya, line tracer. Jadi ada mobil-mobilan yang bisa ngikutin kapur. Cukup kapur aja ditulis melingkar di lantai, kemudian mobil-mobilannya lepas, dia akan ngikutin kapur itu. Kenapa? Nah, karena dia ada dua sensor fotodioda dan infrared LED. Yang satu tembakin cahaya, yang satu siap menunggu cahaya. Jadi kalau dia kena kapur putih, cahaya putih itu dia akan memantul. Tapi kalau hitam diserap, tidak ada pantul, maka dia tidak mendeteksi. Makanya dia biasanya sepasang. Ada TX, ada RX, TX, RX. Ini yang kecil, ini yang besar. Ini yang ada di remote control di TV. Pasti pakai ini, foto transistor. Dia 3 kaki, dia dapat cahaya sinar dari remote, dia akan deteksi. Bentuknya ada yang seperti ini, SOP, kakinya 3. Dia akan kayak ini. Oke, yang paling hit sekarang itu yang namanya infrapirometer. Lagi di zaman COVID sekarang orang canduan ngukur temperatur, nggak boleh nyenggol, tinggal ditembak aja. Nah, dia sebetulnya ada sensor infrared pirometer ini. Jadi nembakin cahaya inframerah, kemudian dia kembali lagi. Nah, kalau badan kita panas, maka dia akan panas sama panas diadu, ya. Nah, selisihnya itulah yang diukur oleh sensor temperatur ini. Dia tembak, semakin dia tunggu yang diterima, gitu. Ya. Jadi kalau tembakin panasnya 10 lumen, terima berapa? Ya, karena kalau dia sama-sama panas, mungkin dia nggak bakal pantulan gitu. Makanya ditampilkanlah hasil pengukuran. Jadi ini adalah pada gun termometer tembak, sensornya yang digunakan adalah infrared pirometer. Oke, ada lagi juga PIR, ini keren nih, pasif infrared, bentuknya kayak gitu. Ya. Dijual murah sekitar 12.000 tapi dia bisa mendeteksi sampai 6 meter pergerakan dengan sudut 108 derajat. Jadi pilih ini dia ada yang bergerak, dia deteksi untuk sensor maling, sensor binatang atau apa. Dia digunakan di pintu otomatis, ya. Jadi kalau kamu deketin pintu itu akan terbuka. Tapi kalau kamu diam aja di depan pintu itu, nanti pintu itu akan tertutup. Kemudian kamu goyangkan badan kamu, dia akan terbuka lagi. Jadi dia adalah pergerakannya. Dia kayak ini. Kemudian yang berikut adalah optocoupler. Optocoupler ini transistor dan dioda, sama seperti foto transistor. Ya. Jadi kalau dikasih penghalang, dia bisa untuk sensor level. Kemudian untuk relay elektronik, relay yang menggunakan triad, CMOS, itu biasanya dipisahkan dengan menggunakan optocoupler. Di rangkaian XMPS juga digunakan. Cara budaya switching itu menggunakan optocoupler, penghubung optik. Jadi ground antara kiri dan kanan itu tidak nyambung, dipisahkan dengan coupler ini. Yang terakhir adalah sensor mekanik. Mekanik ini bisa berupa deteksi putaran, saklar, jadi kegencet dia, ketekan dia on, ya, bisa speed dan lain-lain. Di dalamnya ada strain gauge
linear, LVDT, proximity, ya. Nah, kita akan coba lihat satu persatu. LVDT itu linear variable differential transformer. Itu yang saya katakan tadi, dia ini pasif. Dia butuh energi dari luar, bukan self generating. LVDT itu terdiri dari 3 buah lilitan dan dia punya inti. Dia untuk apa? Untuk mendeteksi. Jadi satu bidang rata atau tidak. Kalau nggak rata, dia ada benjol dikit, dia akan deteksi. Misalnya untuk sensor di keramik misalnya, atau di pabrik mobil, itu kan harus bodinya harus rata. Kalau nggak rata, wah jelek. Ya, atau di keramik, pabrik keramik itu kan hasil ubinnya harus rata. Kalau ada satu batu aja, kalau lolos ke sana dideteksi oh ini nggak rata. Nah, LVDT itu persis kerjanya dengan induksi elektromagnetik. Jadi dia butuh tegangan dari luar, butuh batuan. Di dalamnya ada inti besi, kumparan primer dan kumparan sekunder. Intinya inilah yang turun naik digesekkan ke benda permukaan yang mau diukur. Ya. Yang kedua, proximity. Proximity ini sensor tidak nempel, tapi dia bisa mendeteksi. Jadi induksi dia. Bentuknya seperti ini. Ini kalau didekatkan besi, dia akan on tek. Dia keluar tegangannya 12 volt, bulatnya nyala. Dalam jenis sensornya ada yang elektromagnetik berupa IC Hall atau ada lilitan. Bentuknya seperti ini, kakinya 2, keluar tegangan dia 24 volt kalau dia ada besi. Jenisnya macam-macam, ada induktif, ini berarti lilitan, kapasitif, ada fotoelektrik. Nah ini tergantung dari pendeteksi. Jadi proximity itu nggak harus nempel, jarak tertentu dia udah bisa mendeteksi. Kalau dia induktif dia 4 sampai 40 mili, kapasitif 60. Ini macam-macam. Untuk apa? Untuk mendeteksi besi. Nah, jadi cocoknya yang induktif. Ya, kalau mau cairan air atau busa atau apa, itu pakainya yang kapasitif. Ya, tergantung yang dipakai barangnya. Oke, yang berikutnya adalah ultrasonic. Ultrasonic itu dia 2, satu bisa transmit, satu bisa resif. Jadi contoh paling gampang ada di mobil ya. Mobil sekarang yang canggih itu kalau mundur aja nanti dia bunyi. Makin dekat dengan barang bunyinya makin cepat. Karena dia satu nembak, satu terima. Nah, dia bisa juga untuk mengukur jarak otomatis. Jadi kalau ada kebakaran, mengukur suhu ditembak, ada juga alat ukur yang ditembak. Berapa meter, tinggal tembak aja. Dia pakai ultrasonic. Demikian juga untuk mengukur kedalaman air dalamnya laut itu pakai apa? Ya, orang bisa tahu ini Arafuru punya kedalaman 1.200 meter. Apakah pernah ada orang yang bawa meteran dari atas ke bawah 1.200? Nggak mungkin. Dia masih tembak. Ya. Ini adalah ultrasonic. Jadi dia keluar adalah suara ultrasonic. Ya. Itu frekuensinya sekitar 40, jadi kita nggak dengar. Ya, pakai sistem sonar. Oke, yang terakhir adalah strain gauge. Strain gauge ini dipakai di alat load cell untuk detektor sensor timbangan. Ini keren, ini wow, amazing sekali. Ya, orang-orang pakai timbangan itu biasanya dibandingkan, ya, punya besi lagi.
Ya, kalau 1 kilo, mau nemu timbang mana 1 kilo berat mana gitu kan. Nah, tapi ini nggak usah. Dia udah keluar pakai meteran. Dia pakai Serengget. Ya, timbangan digital. Jangan salah, ini sampai dengan ribuan ton. Jadi kalau kita mau nimbang kapal laut, nimbang kapal udara, ditimbangnya pakai Serengget atau Lost Shell ini. Dia prinsip kerjanya dari kawat yang di tempat yang pipih, ya. Kawat ini kalau digencet, dia akan memiliki nilai R yang berbeda. Saya katakan tadi, setiap benda logam dia punya sifat mulai panjang. Jadi kalau tekanannya diubah, dia jadi panjang atau jadi pendek, ya kan? Benda yang tipis itu kan kalau dipencet dia akan melengkung berarti dia makin lebar. Nah, ketika dia makin lebar dia berubah nilai R-nya. Itulah yang dideteksi. Nah, ini adalah lost cell, sensornya buat timbangan ditaruh di besi. Jadi sedikit aja perubahan berat di sini dibolokin ya, dia keluar tegangan di beberapa ini. Nanti contoh dalamnya, dia pakai jembatan, ya. Jadi dalam kondisi seimbang dia 0. Tapi begitu dia Serenggetnya berubah, maka jembatan Wesson ini menjadi kondisi tidak seimbang lagi, dan dia akan keluar tegangan. Ini adalah konstruksi di dalamnya, ya. Konstruksi di dalam daripada rangkaian lost cell. Oke, itu saja barangkali materi kita kali ini sudah cukup terlalu panjang lebar kita jelaskan. Jadi bedanya, kamu udah tahu bedanya transducer dan sensor. Kemudian sensor itu ada 3 macam, ada temperatur, ada cahaya, ada mekanik. Jadi jenisnya temperatur kayak gimana, cahaya kayak gimana, mekanik itu kayak gimana, udah kita bahas. Oke, itu saja bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.